mulai tahun 70 itu Ngelitung itu dikenal dengan nama penampungan. Seluruh orang-orang tunawisma itu ditampung di sekitar situ. Jadi terkenal kampungnya itu jorok, paling jorok. Suasana ini kumuh. Masalahnya di sini banjirnya orang karu-karuan. Omaku ya banjir. Oma gak duwe aku melok mertua. Terus terang aja. Setiap hujan deras, itu pasti banjir selutut. Sampai pernah saya itu malam-malam, saya kira ngipi berenang, tapi nggak tahunya sampai segini ya di rumahnya. Hampir tiap tahun ini 4-5 kali banjir. Banyak anggota pemuda Karang Taruna yang terkena masalah pidana. Jadi angka kriminalitas cukup memprihatinkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat yang menurut saya memprihatinkan. Angka kematian hampir 2-3 bulan sekali ada warga yang meninggal dengan penyakit degeneratif. Dan kampung ini pernah meraih juara lomba memandikan jenazah. Interaksi antar warganya rendah, ditandai suasana kampung yang sepi. Siang, apalagi malam, sepi. Interaksi antar individu, kegotong royongannya itu kurang. Kampung ini kampung banjir. Sejak kira-kira tahun 90-an, kampung ini jadi langganan banjir. Lengkaplah penderitaanmu warga Ngelitung. Tanpa dana sepeser pun, saya ingin mengajak warga saya untuk merubah kampung ini secara bersama-sama. Program utama saya adalah penghijauan. Semua setuju penghijauan. Begitu mau dimulai, alhamdulillah 90% menolak. Karena apa? Bagi warga, bagi mereka, penghijauan itu identik dengan uang. Maka saya mengharuskan penghijauan tidak boleh dengan uang. Begitu itu saya terapkan, masih juga banyak warga yang tidak mengikuti. Maka langkah berikutnya yang saya lakukan adalah sebagai ketua RW saya punya kewenangan untuk menandatangani surat-surat yang harus ditandatangani oleh RW. Maka bagi warga yang tidak melakukan penghijauan di rumahnya, segala layanan surat saya tolak. Nah, karena Pak Suwarto warga tempat ini rumahnya banyak tanaman. Di mana saja, kapan saja minta layanan, dilayani. Nah ini contohnya. Saya tekan tidak perlu ke rumah RW atau balai RW. Di jalan pun jadi. Namanya pelayan manapun harus melayani. Seperti saya. Terima kasih. Dadi lek di kampungku iku di RW 23 nggawe opo iku ora urus aku, wis ora ngreken. Wis aku nggawe karepku dhewe. Sepeda wis tak mlebu metu tak uripi mokong terus terang aku mah ya mokongi wong wis.
Wong dhisik aku ya gak tahu ono di kampung, nang kampung Etan. Etane rel, tadi gak mulai-mulai ono di Etane rel. Tapi ya saya gak tahu kalau di sini itu ada kegiatan, soalnya teman-teman yang muda-muda itu tidak kasih tahu saya, cuma laporan yang jelek-jelek aja. Akhirnya gak setuju. Konco-konco gawe opo ae bengi, rewame ae, gak wis turu-turu ae, lapo gawe opo ae. RW ini iki ate yo ngomongnya gak penak. Ora tak kei surat. Waduh, iki lak ngancam nang aku iki. Ngamuk aku akhire. Jauh suratnya anak akte. Maro ngono Pak RW ngomong ini nang bojoku. Lho lak boto. Lho iku aku maro dikene iki koyo ngene. Semep biarati. Waduh aku salah iki. Ya boto lek gak ono stempele Pak RW terus akte gak dadi-dadi. Ada yang anaknya melahirkan, rumahnya nggak ada tanaman, mengurus akta kelahiran, saya tolak. Ada warga yang mau nikah, rumahnya nggak ada tanaman, saya tolak, gak usah menikah. Dengan paksaan stempel RW, terjadi gesekan-gesekan yang luar biasa. Saya pernah dicap sebagai RW yang dolim, RW yang diktator, bahkan banyak juga yang tidak menganggap saya sebagai ketua RW. Itu saya catat. Lah terus anakku sekolah piye terusan? Wah salah, terus bojoku ya ngono, sadar salahe, aja meneng mene tok ae. Aku kan jeneng mokong terus terang. Lah lek diglentung koyo gak ono wong mokong Mas, mek aku tok ae. Tapi aku dhewe wis sadar, wong aku urip di Glentung, RW-ne RW anu 23 ya aku dhewe sadar. Terus aku ora kumpul mbek wong lek kepin ayem ya kumpul sak para sedulur. Tapi aku setuju. Di warga kene iki termasuk wong kompak. Ya kaya aku iki gak kompak pertama, saiki kompak. Secara bertahap masyarakat kita ajak bersama, kita rubah pola pikirnya, cara pandangnya. Begitu mereka sadar, tahu arti manfaat perbaikan lingkungan dengan penghijauan, virus penghijauan sudah menjalar ke berbagai elemen warga. Disitulah tahun kedua warga mulai gerak cepat untuk melakukan perubahan-perubahan di lingkungan ini tanpa harus beli bibit tanaman, bisa minta ke tetangga atau cari tanaman di tepi jalan, di sungai-sungai, asal hijau, tidak boleh beli. Media dengan barang bekas apa adanya. Semangat ini kemudian saya teruskan, warga saya ajak untuk belajar keluar, melihat di dunia luar, bahwa banyak di kampung-kampung di luar kampung ini yang sudah bagus. Saya ajak ke tempat-tempat pendidikan seperti perguruan tinggi, ke balai penelitian yang berkaitan dengan pertanian. Dari sana warga mempunyai inspirasi. Waktu pembentukan itu aslinya aku gurung melu Mas ya. Aku menyadari nyambut gawe budal isuk mulai teko Mas setengah 12 bengi. Jadi aku gak aktif. Pertama gak aktif memang. Begitu mulai nandur kembang sampai nengar pomah sampai ngulon. Ono kembang kabeh. Lha iku aku tergerak atiku. Kadang gak ono sing nyirami. Dadi aku masih gawe malah gabung ben isuk tak sirami wis. Pak RW, belum njaluk selangi tukang selang. Gak ditukane selang, aku nyicil tuku selang 15 meter. Temang aku sing ember di kabotan tuku selang meneh. Pokoknya aku ada waktu siram-siram tanah delok ada kelayu masih bengi aku siram-siram, tak sirami. Jadi sepanjang jalan gonku mulai Karpoma sampai Mengulon iku wis. Tadi tak sempatne, sampai aku ndelok tanaman alum iku lho, atiku nolongso. Nolongso aku nang ndelok ngono iku. Dadi kadang teko jam 12 bengi ketok 8 ngono ya wis tandang. Gak kira setengah jam tak sirami. So ketika ada yang rapat no RW, balik RW. Aku tiga undangan, kau teko, dengar kau teko lapo aku tuh anu. Waktu itu kono, Pak RW ada kembang banyak. Kata itu tandur, gak ono media nih, lemah gak duwe, anu terus dikiki opo. Pak RW ku sambat,
apa dibuyarne wis iki, Glintung Go Green iku. Dibuyarne piye kok gak ada yang anu. Aku tergerak, Mas. Mas saiki iku umat makhluk Allah kan, tanaman itu kan butuh penghidupan. Sekarang sing ke solusi gak ono ya apa ampre tanah golek tahun gak ada. Terus akhirnya aku takon nang Pak Isyam tahun sebelah. Pak, saiki naik tanah iku sak kol diesel ku piro regane? Paling sekitar 250 300. Mas. Wis aku tak bantu kowe. Tone tanah wis oleh 5 pot 10 pot gak masalah. Pak, beri aku bantu gitu tanah. Waktu itu gak salah aku 150. Terus Pak ini aku 100. Akhirnya begitu akhirnya yang lain itu ikut-ikutan. Terus aku melok bantu akhirnya ngumpul jadi sekitar hampir 2 juta lah gak salah. Tinggal itu tanah. Jadi kadang itu masyarakat itu memang harus ada ya apa ya? Kayak sing ngawiti lah. Gitu loh. Oh. Nah, di sini apa kok terus di masangi. Siap. Ada lagi sementara satu bus tak wae wis, mari mau leren. Ada di saya. Iya. Macam-macam ya. PPTP dalam dukungan untuk pengembangan Go Green di Glintung itu ada 3 aspek, 2M dan 1I. Nah, dari dukungan sumber daya, kami punya peneliti, penyuluh yang barangkali kompeten untuk melakukan pendampingan di kawasan Glintung Go Green. Kemudian yang kedua dari aspek material logistik, kami punya benih-benih apakah itu sayuran ataupun tanaman pangan lain yang katakan cocok untuk dikembangkan di lahan sempit untuk mendukung konsep Go Green di Glintung itu tidak rok-rok asem kalau orang Jawa bilang, tapi lestari. Kemudian yang terakhir dari aspek inovasi, apapun programnya, apapun kegiatannya pasti memerlukan inovasi. Sebagai contoh katakan di Glintung Go Green itu kan diusahakan di lahan pekarangan yang sempit, kemudian memanfaatkan tembok untuk budidaya sayur dan sebagainya, dan itu perlu inovasi. Yang orang tadinya kontra itu biar ikut gitu loh. Sekarang kan mereka tahu dulunya kampungnya kumuh, nggak ada penghijauan. Terus sekarang banyak tamu kan senang ya. Nama Glintung biar terangkat. Yang maunya tadinya itu kontra itu mbok ngerti dikit gitu loh. Aslinya aku iki ora menau masalah iki. Pokoknya ruwe api. Tapi kan aku iku liwat. Loh, iki ngelas yo ngene to iki. Akhire tak lasi. Ya iku akhirnya aku wis pikir bengi ku mikir kan didik. Oh, wong aku duwe kemampuan, mbok cocok mbok ora, aku kudune tampil. Wong iki kampung-kampunge ibaratnya aku rene ngetutno ujug. Ya melok duwe kampung. Jadi lek gak sehat gak rokokan berarti saya tanah. Jalan poros Malang Surabaya. Kalau di jalan raya sudah banjir, air turun masuk di terowongan ini. Air yang dari ke atas itu turun ke bawah. Di ujung ini titik temu banjir dari Kali Bima, kemudian juga dari saluran Borobudur. Ketemunya di RW 23 di sini. Ada 2 kali, Pak. Yang besar tapi Yang besar, yang kecilnya sering. Yang paling besar sampai meluap itu 2 kali. Biasanya jalan 1 tahun. Di awal 2013, 1 bulan setelah saya jadi ketua RW di Malang,
ada banjir ekstrim, termasuk di kampung ini. Pada saat banjir ekstrim itulah semua stakeholder pemerintah Kota Malang dan masyarakat tergerak untuk bicara lagi bagaimana banjir di Kota Malang belum ada penyelesaian yang tuntas. Atas inisiasi harian Malang Pos mengadakan suatu diskusi di kantor Malang Pos. Ada dari pemerintah Kota Malang, ada DPRD, ada lembaga swadaya masyarakat, ada perguruan tinggi hadir di sana berbicara tentang dunia banjir dan solusi-solusi yang ditawarkan. Saya sudah bertahun-tahun saya melihat daerah Nglintung itu jadi sasaran banjir karena lokasinya itu kan antara jalan dan kampung ini dia lebih rendah ya. Jadi dia jadi tumpahan air, belum lagi ada sungai di sampingnya itu, kalau hujan deras juga meluap situ. Jadi diskusi waktu itu nyambung artinya dari masyarakat sebagai korban banjir ada, kemudian dari pemerintahan juga ada, kemudian dari akademisi juga ada ya, ada teman-teman dari lingkungan juga ada, mereka datang semua ke sini. Ya seperti biasa waktu itu kami tidak pada kesimpulan untuk harus bagaimana gitu ya. Tapi waktu itu terpikir, setelah diskusi itu saya terpikir kalau ini selesai di sini saja nampaknya kok sayang ya. Dan saya kepikiran juga bagaimana penemuan Profesor Bisri tentang sumur injeksi itu kalau itu diterapkan. Kalau diterapkan bagaimana? Ya saya berpikir waktu itu akhirnya saya tanya-tanya juga kepada Pak Erik dari Fakultas Teknik itu, kira-kira kalau bikin begitu tuh berapa sih? Gitu ya. Karena kalau saya waktu itu tanya ke Pemkot itu, Pak kapan kira-kira menangani banjir di Nglintung itu? Oh nanti menunggu tahun anggaran baru ya, tahun anggaran baru. Kalau sekarang nggak bisa ya. Di Malang seperti kota besar lainnya yang tumbuh begitu pesat, bahwa pendidikan di Malang begitu banyak, ada imbuan orang berduyun-duyun datang ke Malang sebagai pendatang. Kota yang berkembang begitu pesat tentu mempunyai konsekuensi logis. Kekumuan muncul di sana-sini, kemudian kebutuhan tentang pasokan air yang berkualitas juga dibutuhkan semakin banyak. Nah, kita kalau tidak berpikir ke depan, termasuk energi tentu saja, kalau kita tidak berpikir ke depan dengan jangka panjang, maka ini akan menjadi masalah di Kota Malang ini. Nah, salah satunya ketemu masalah yang ada di Nglintung ini. Nah, Nglintung ini seperti perkampungan lain sebetulnya, yang sama saja secara kasat mata kalau kita lihat secara sepintas, bahwa mempunyai masalah dengan kepadatan, punya masalah dengan polusi, punya masalah dengan panasnya cuaca di sana, punya masalah juga dengan genangan air dan sebagainya. Satu persatu kita urai, tapi ternyata Nglintung luar biasa peran serta masyarakat dalam membantu bersinergi dengan kita menyelesaikan masalah-masalah di lingkungannya. Sebenarnya dari kita hanya sifatnya stimulus saja sebetulnya. Ternyata masyarakatlah yang akan menindaklanjuti jauh dalam suatu grade yang jauh di atas yang kita bayangkan sebelumnya. Dalam forum itu saya menyampaikan saya akan melakukan langkah-langkah mengurangi dampak banjir, walaupun sekecil apapun mengurangi dampak banjir, misalnya dengan membuat biopori. Cuman kami sebagai orang kampung belum paham betul bagaimana membuat biopori yang benar. Kebetulan duduk di sebelah kiri saya Profesor Muhammad Bisri, Rektor Universitas Brawijaya. Beliau seorang hidrolog. Saya langsung bertanya pada beliau, apakah Bapak Profesor berkenan mendampingi kami warga kampung ini untuk menangani banjir. Dan di luar dugaan, Profesor Bisri bersedia, berkenan membantu warga kampung. Saya lihat kampung Nglintung itu yang pertama adalah kemauan.
dari warga, terutama ketua RW-nya, dan motivasi mereka. Sehingga karena teknologi itu bukan yang susah. Saya lihat fenomena di sana, bisa. Karena sumur injeksi itu hakikatnya adalah ditaruh dimanapun itu bisa. Di mana genangan itu banyak, disitulah diletakkan sumur injeksi. Sehingga dengan melihat kondisi Nglintung waktu itu banjirnya sangat lumayan besar, maka ini solusinya adalah pakai sumur injeksi. Besar tetapi catchment areanya kecil Nglintung itu. Sehingga logikanya kalau menggunakan sumur injeksi akan selesai, karena sumur injeksi itu dengan diameter kalau 1 meter, kalau 10 meter itu sudah 10 kubik. Nah, kalau itu banjirnya kira-kira 50 kubik, butuh 5 sumur. Akhirnya disitulah kita canangkan gerakan menabung air dan langsung ada bantuan dari Fakultas Teknik. Kemudian saya berinisiatif, saya tanya ke Mas Erik itu berapa sih habisnya untuk membuat satu itu. Ternyata kan tidak besar. Itu satu sumur itu sekitar 5 juta. Sudah saya bilang, oke, kalau itu kita buat percontohan ya. Sumur yang pertama ini dibiayai oleh Malang Pos waktu itu ya. Saya ke tempatnya Mas Bambang, lihat survei tempatnya, timnya dari Fakultas Teknik UB itu juga datang mensurvei. Alhamdulillah setelah itu jadi, ternyata itu sudah kelihatan hasilnya. Jadi air yang dari jalan yang lewat situ itu kan tertangkap semua di situ. Nah itu waktu itu baru satu sumur ya, baru satu sumur. Kemudian setelah itu dari UB kemudian membuat lagi, sampai sekarang ada 6 ya, sudah ada 6 sumur, dan 6 sumur itu ternyata sudah bisa mengatasi banjir tahunan ya. Tapi setelah itu kami berjalan tetap menghadapi banjir. Setengah tahun kemudian baru uluran konkret dari Universitas Brawijaya dalam hal ini Fakultas Teknik membantu menjelaskan, mengarahkan warga bagaimana kiat-kiat menangani banjir, antara lain dengan membuat biopori dan kemudian membuat sumur injeksi. Awalnya pun juga warga menolak semua. Dan saya mulai dari depan rumah saya bangun biopori, saya bangun sumur injeksi. Sebenarnya ini hanya fisik semacam sumur biasa, yang ketika air hujan itu turun, tidak langsung terbuang ke dalam saluran. Tapi fenomena filosofi inilah yang kemudian masyarakat mau meresapi betul. Bahwa mereka rame-rame harus meresapkan airnya ke dalam tanah. Mereka tabung, bahkan improvisasinya lebih luas dari itu. Akhirnya banyak kalangan masyarakat, mulai skala kecil, biopori juga dilakukan, parit resapan dilakukan, vertical garden dilakukan. Saya kira ini kalau tidak spesial masyarakatnya, tidak punya peran yang luar biasa, akan sangat sulit. Jadi saya kira Nglintung punya roh yang luar biasa, bahkan dari hanya Nglintung Go Green, kemudian gerakan menabung, pada level sudah kampung konservasi air. Itu suatu level menurut saya sudah sangat difahami oleh warga bahwa konservasi air adalah pelestarian air, di mana air dimanfaatkan, diberdayakan tanpa menimbulkan kerusakan. Begitu ada manfaatnya, warga tertarik. Dan sekarang bahkan warga selalu minta dibuatkan biopori, tapi tidak saya setujui. Kalau dia butuh biopori, harus bikin sendiri. Kami mengajarkan cara pembuatannya. Akhirnya kita buat secara kolektif di warga ini. Ada 6 unit sumur injeksi. Kapasitasnya rata-rata per sumur 5.000 liter air minimal. Biopori ada 630 biopori. Bisa menampung sekitar 25 liter air. Dan biopori super jumbo itu bisa menampung sekitar 100 liter air. Bahwa inovasi dari masyarakat Nglintung ini bisa memberikan dampak yang positif, yang bisa memberikan support kepada daerah-daerah lain, bagaimana mengatasi banjir itu, dan ternyata tidak hanya
banjir saja. Jadi inovasi masyarakat dalam membuat sumur-sumur ini yang dinamakan Gemar, istilahnya gerakan menabung air ini. Kami juga menginstruksikan kepada seluruh kelurahan-kelurahan yang lain bagaimana mencontoh Kelurahan Lintung ini, karena terus terang aja masih banyak di kota kita ini daerah-daerah yang seperti Lintung, terutama daerah-daerah yang memang kena dampak banjir seperti Jakarta. Bahkan Wakil Gubernur Bapak Jarot DKI itu sendiri bisa melihat solusi untuk mengatasi dampak sosial itu. Ternyata mereka juga ingin membuat di DKI, ya. Begitu setelah merasakan betapa nikmatnya berada pada lingkungan yang bagus, itu rupanya itulah partisipasi tumbuh. Gotong royong muncul, kerukunan terbentuk. Dari luar untuk CSR masuk, perguruan tinggi kuliah lapangannya di situ untuk lingkungan. Bahkan akhirnya kan membentuk suku Dalu. Warga yang komitmennya tinggi, siang hari bekerja, kerja baktinya di kampung itu dilakukan pada saat malam hari secara bergiliran. Di Indonesia itu sukunya sudah banyak, tapi ada tambah satu suku lagi, suku Dalu yang ada di Lintung. Saya suruh mendeklarasikan, saya juga suruh melantik. Bahwa pembangunan di kecamatan ini ada 3 hal yang sangat utama, yang saya sebut sebagai LEM. Jadi lingkungan, ekonomi sama manusianya. Jadi 3 hal ini harus menjadi satu kesatuan. Salah satu kelurahan yang sangat luar biasa adalah berkaitan dengan lingkungan, dalam hal ini adalah RW 23 Purwantoro, Lintung, Gogreen. Sangat luar biasa. Karena konsepnya yang ada adalah kita kembali ke alam, back to nature, kembali ke alam. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa, kita tidak belajar dari alam. Yang luar biasa adalah lingkungan ini bisa menghidupi ekonomi. Ekonomi juga bisa menghidupi daripada kesejahteraan masyarakatnya. Jadi 3-tiganya ini menjadi satu yang sangat luar biasa. Bukan cuma kita mengelola lingkungan kemudian jadi jujukan untuk itu, untuk studi banding dan lain sebagainya. Cuman harus memang komitmen untuk membuat kawasan yang berwawasan lingkungan itu memang harus dari masyarakat luasnya itu. Saya rasa kalau dikatakan berhasil sepenuhnya belum. Kalau masalah penghijauan ini sudah mulai terasa, warga sudah bisa mengikuti. Kalau berhasil kayaknya masih belum lah. Namanya manusia itu kan nggak pernah ada rasa puasnya. Sampai batas mana dikatakan berhasil itu. Tapi dengan program-program Pak Bambang, apalagi yang saat ini, itu Pak Bambang punya beberapa program di mana otomatis tidak lepas dari peran Ibu PKK. Jadi saya sudah mulai mengajak ibu-ibu untuk ayo sekarang kita mulai menanam sayur-sayuran. Ini yang saya terapkan ke ibu-ibu agar mendukung, daripada kita menghibah, lebih baik mendukung program Pak RW, melakukan apa yang bisa dilakukan demi kebaikan kampung. Dengan 6 sumur injeksi, dengan 630 biopori, dengan 40 meter parit resapan, di kampung kami sekali hujan kira-kira 100.000 liter air bisa tertampung, ditanam, ditabung di tanah di kampung ini. Inilah gerakan menabung air dilakukan oleh warga atas kesadaran dan kebutuhan warga. Dari program ini berjalan 2 tahun,
Sekarang ketinggian air sumur warga rata-rata naik 2 meter. Dulu pada saat kemarau panjang, selalu saja ada warga yang konflik rebutan air. Sekarang sudah tidak ada lagi konflik antar warga gara-gara sumur kering. Kelembapan udara di kampung ini cukup tinggi karena pada musim kemarau air tanah menguap. Suhu udara di kampung ini juga turun drastis. Bahkan pada malam dan subuh di spot-spot tertentu sudah mampu menangkap embun. Ini indikator bahwa microclimate, iklim mikro di kampung ini membaik. Seperti saya rasakan, seperti Malang tahun 70-an.